Hari-hari berlalu dan Mekah dibebaskan dengan mengepalai 10.000 kaum muslimin. Rasulullah memasuki kota itu bersyukur dan mengucapkan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala oleh Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun. Ia tidak kurang dari 360 buah berhala. Yang benar telah datang, hancur luluhlah kebatilan. Mulai hari itu tak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Dan semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah yang tak ada tara atau dibandingkannya. Tuhan yang Maha Tunggal lagi Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung pahatan menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah amat murka. Sabdanya pada ketika itu, semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang Muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mulai azan. Dan alangkah mengharukan saat itu, tempat itu dan suasana kala itu. Gerakan kehidupan di Mekah terhenti dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati yang khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. Orang-orang musyrik di rumahnya masing-masing hampir tak percaya dan bertanya-tanya dalam hatinya, inikah dia Muhammad dengan orang-orang miskinnya yang kemarin terusir meninggalkan kampung halamannya? Betulkah dia yang mereka usir, mereka perangi dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat kepadanya? Dan betulkah dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya, memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian semua bebas. 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk di perkarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu, yaitu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhannya yang telah hancur luluh, menyandungkan suara azannya yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah, yang tak ubahnya bagai tiupan angin di musim bunga. Ketiga orang itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu, dan Attab bin Usaid serta Haris bin Hisham. Kedua mereka belum lagi masuk Islam. Sementara matanya tertuju kepada Bilal yang sedang menyuarakan azan. Attab berkata, sungguh Usaid dimuliakan Allah, ia tidak mendengar sesuatu yang amat dibencinya. Berkata pula Haris, demi Allah, seandainya saya tahu bahawa Muhammad SAW itu di pihak yang benar, pastilah saya yang paling duluan akan mengikutinya. Sedang Abu Sufyan yang diplomat itu menukas pembicaraan kedua sahabatnya dengan katanya, saya tak hendak mengatakan sesuatu karena seandainya saya berkata, pastilah akan disebarkan oleh kerikil-kerikil ini. Ketika Nabi SAW meninggalkan Ka'bah, tampaklah mereka olehnya. Lalu dalam sekejap waktu dibacanya wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua matanya yang bersinar dengan nur ilahi, sabdanya kepada mereka, saya tahu apa yang telah kalian katakan tadi. Lalu diceritakannya lah apa yang mereka katakan itu. Maka Haris dan Attab pun berseru, kami menyaksikan bahawa Anda adalah Rasulullah. Demi Allah, tak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami hingga kami dapat menuduh bahawa ia telah menyampaikan kepada Anda. Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru
Dalam lubuk hati mereka bergema kembali kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah sewaktu mula-mula masuk Mekah. Hai golongan Quraisy, Allah telah menyelapkan daripada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek-nenek moyang. Manusia itu dari Adam, sedang Adam dari tanah. Bilal melanjutkan hidupnya kini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata yang dialaminya. Ia tetap menjadi muadzin, menjaga serta menyemarakkan syiar agama besar ini yang telah membebaskannya dari kegelapan kepada cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan agama Islam semakin tinggi, demikian pula halnya kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut naik dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah yang menyatakan sebagai seorang lelaki penduduk surga. Tetapi sikapnya tidak berubah, tetap seperti biasa, mulia dan besar hati yang selalu memandang dirinya tidak lebih dari seorang Habsyi yang kemarin menjadi budak belian. Pada suatu hari ia pergi meminang 2 orang wanita untuk diperistrikannya dan diperistrikan saudaranya. Maka katanya kepada bapa wanita itu, "Saya ini Bilal dan ini saudaraku. Kami berasal dari budak bangsa Habsyi. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Dahulu kami budak-budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan seandainya Anda tolak, maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan alam fana dan naik ke Rafiqul A'la dalam keadaan ridha dan diridai, dan penanggung jawab kaum muslimin sepeninggal beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bilal pergi mendapatkan khalifah Rasulullah menyampaikan isi hatinya. "Wahai khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, orang mukmin yang utama adalah berjihad fi sabilillah. Jadi apa maksudmu wahai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia." Bilal mengucapkan demikian. "Siapa lagi yang akan menjadi muadzin bagi kami?" tanya Abu Bakar. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." Abu Bakar berkata, "Tidak wahai Bilal, tetaplah tinggal di sini wahai Bilal dan menjadi muadzin kami." Bilal pun menjawab, "Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Tak lain, saya memerdekakanmu itu wahai Bilal semata-mata karena Allah." Kemudian mengenai kelanjutannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat. Sebahagian meriwayatkan bahawa ia pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai pejuang dan mujahid, sementara menurut lainnya ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat sebagai khalifah, barulah Bilal minta izin dan mohon diri kepadanya lalu berangkat ke Syria. Bagaimanapun juga Bilal telah menazarkan sisa hidupnya dan usianya untuk berjuang, menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan dan membulatkan tekadnya untuk dapat menjumpai Allah dan Rasulnya sewaktu ia sedang melakukan aural yang paling disukai oleh keduanya. Dan suaranya yang syahdu dalam dan penuh wibawa itu tidak lagi memandangkan azan seperti biasa. Sebabnya ialah karena demi membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dalam kenangan lamanya bangkit kembali dan suaranya tertelan oleh kesedihan, digantikan oleh cucuran tangis dan air mata. Azannya yang terakhir ialah ketika Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada khalifah untuk meminta Bilal menjadi muadzin bagi satu salat saja.
Amirul Mukminin memanggil Bilal ketika waktu solat telah tiba, maka dimintanya ia menjadi muadzin. Bilal pun naik ke menara dan Bilal azan. Sahabat-sahabat yang pernah mendapati Rasulullah di waktu Bilal menjadi muadzinnya sama-sama menangis, mencucurkan air mata yang tak pernah mereka lakukan selama ini. Sedang yang paling keras tangisnya di antara mereka adalah Umar sebagai Amirul Mukminin. Bilal berpulang ke rahmatullah di Syria sebagai pejuang di jalan Allah seperti yang diinginkannya, dan di bawah bumi Damsyik sekarang terpendam kerangka dan tulang belulang suatu pribadi yang besar di antara pribadi-pribadi manusia yang amat teguh dan tangguh pendiriannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Pada kesempatan kali ini cukup sekian dari banyaknya kisah Bilal bin Rabah. Maka oleh karena itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.